Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Yunus, bab 1 ayat 1-17, bab 2 ayat 10. Datanglah sabda Tuhan kepada Yunus bin Amital demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan di sana mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang segala muatan ke dalam laut untuk meringankan kapal. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, bersuruhlah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita tahu karena siapa kita ditimpa malapetaka ini." Mereka lalu membuang undi, dan Yunuslah yang kena. Maka berkatalah mereka kepadanya, "Beritahu kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Manakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Saud Yunus kepada mereka, "Aku ini seorang Ibrani. Aku takwa pada Tuhan Allah yang menguasai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi?" Sebab laut semakin bergelora. Saud Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kalian lagi. Sebab aku tahu karena akulah badai besar ini menyerang kalian." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Maka laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu bersabdalah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Refrain. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah alam maut aku berteriak, dan Engkau dengarkan suaraku. Refrain. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Engkau telah melemparkan daku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melengkupi aku. Refrain. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Refrain. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu dalam diriku, teringatlah aku kepada Tuhan, maka sampailah roh aku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Refrain. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai ayat 37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, manusia mempunyai daya kemampuan berimajinasi dan berpikir, hampir pasti bertanya atau memikirkan tentang bagaimana hidup setelah kematian itu. Ada keselamatan dalam kehidupan sekarang. Lalu apakah ada atau bagaimana bentuk keselamatan setelah hidup di dunia ini? Ini merupakan pertanyaan kegelisahan yang dialami setiap pribadi sepanjang masa. Ini menjadi pertanyaan dan pergulatan setiap orang, apalagi mereka yang mempunyai pengetahuan lebih berkaitan dengan kitab suci.
Misalnya seperti ahli Taurat yang bertanya soal hidup kekal pada Yesus. Pertanyaan tentang hidup kekal berarti pertanyaan yang perkaranya merupakan masa depan, hal yang akan datang. Dan pertanyaan akan apa yang akan datang itu dijawab oleh Yesus dengan apa yang terjadi saat ini. Yesus mendasari jawabannya pada apa yang dipelajari oleh ahli Taurat. Apa yang dipelajari ahli Taurat itulah yang menjadi jawabannya. Namun sayang bahwa ahli Taurat itu baru sampai pada tataran pengetahuan. Ia mengetahui detail apa yang harusnya dibuat untuk memperoleh hidup kekal. Ia mengetahui persis apa yang diajarkan dalam Taurat. Hanya masalahnya adalah bahwa hidup kekal bukan pertama-tama soal pengetahuan. Usaha memperoleh hidup kekal bukan perkara nanti-nanti atau yang akan datang. Kehidupan kekal itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada saat ini, bukan apa yang kita ketahui. Kekurang sempurnaan ahli Taurat itu terletak pada dirinya yang baru pada tataran konseptual. Ia belum bisa mengerti sepenuhnya tentang mengasihi sesama karena ia baru pada tahap potensi, belum aksi nyata yang ia buat. Penting memikirkan bagaimana nanti hidup kekal. Namun dari apa yang kita dengar hari ini, sebenarnya jauh lebih penting bagaimana kita hidup saat ini. Hidup kekal bukan perkara nanti, namun saat ini lebih penting dan berguna memikirkan bagaimana kita hidup daripada bergulat tentang bagaimana kita mati. Hidup adalah inilah yang menjadi medan real perjuangan kita. Maka fokus kita adalah memberikan daya hidup, bukan memberikan daya kematian. Daya hidup yang luar biasa adalah daya kerahiman. Daya kerahiman yang menghidupkan itu selalu bisa kita terima secara cuma-cuma dari Allah. Kerahiman Allah itu yang kita mengerti dengan Allah yang berbelas kasih. Belas kasih yang sama dengan apa yang kita terima dari Allah itu hendak kita bagikan juga pada orang lain. Belas kasih selalu bermula dari ketergerakan hati dan berakhir dengan hati yang bereaksi. Dalam kisah ini, yang menentukan akhir cerita adalah soal ketergerakan hati. Jika orang Samaria hatinya tidak tergerak, maka akhir kisah akan sama saja dengan dua tokoh sebelumnya. Namun tindakan yang tidak kelihatan itu menentukan jalannya kisah dan bagaimana akhirnya orang Samaria itu dilabeli sebagai orang yang murah hati. Seringkali ada ungkapan murah hati namun tidak murahan. Kiranya sikap murah hati mau tidak mau harus berani dan siap dianggap sebagai tindakan murahan. Bagi kedua tokoh sebelumnya, tindakan orang Samaria itu adalah tindakan murahan. Berani bertindak murah hati. Samaria itu berarti harus siap tahu untuk meluangkan waktu lebih banyak, mengalahkan kesenangan sendiri, serta bahkan mungkin siap berkorban dengan harta bendanya. Satu-satunya pembeda yang jelas berkaitan dengan murah hati dan murahan adalah apakah tindakan itu disertai hati atau tidak. Tindakan sehebat apapun, jika tidak disertai dengan ketergerakan hati, merupakan hati yang bergerak menjadi tindakan murah hati. Sumber dari ketergerakan hati adalah Tuhan sendiri. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.